Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Gue mau jawab pertanyaan dari lu di video kali ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kalau lu nonton video ini, tolong DM gue, ada special gift buat lu yang gue mau kirim. Nah, pertanyaannya adalah seputar dengan seven marketing atau terkait dengan funnel, kurang lebih seperti itu. Tapi gue nggak akan jawab secara teknis. Untuk teknisnya, gue percaya lu bisa Google, lu bisa cari tahu, nonton podcast lah, YouTube lah, webinar, atau lu mungkin bisa tanya ke Gemini lah, lu tanya mungkin ke ChatGPT, itu akan didetailkan. Nah, berdasarkan pengalaman gue melihat untuk terkait dengan funnel, dengan konsep marketing, ini yang paling susah itu adalah eksekusinya atau penerapannya. Kalau belajar itu hanya sebagai informasi aja. Cilakanya banyak business owner itu bingung dan kesulitan menerapkan apa yang dipelajari atau apa yang menjadi konsep marketing ke dalam eksekusinya. Nah, di dalam eksekusi terkait dengan digital marketing, itu gue membagi ada dua. Ada yang mereka skala bisnisnya udah besar, yang mereka dengan mudah untuk penerapannya, dan mayoritas yang kedua adalah mereka yang bisnisnya menengah ke bawah, yang masih starter, yang UMKM, yang masih dagang. Nah, ini kesulitan dalam menerapkan konsep atau strategi funnel atau menyusun funnelnya seperti apa. Nah, gue akan memperlihatkan sebuah sampel gambar dari sebuah funnel. Silahkan dilihat dulu. Lu bisa lihat deh, dari sini sebenarnya tiap bisnis itu berbeda-beda. Tiap produk beda-beda, market itu beda-beda. Jadi funnelnya itu beda-beda. Dan juga setiap funnel itu juga sifatnya dinamis. Lu bisa kill kapan aja diganti dengan yang baru. Atau funnel itu juga bisa jalan paralel. Karena mungkin audiensnya terlalu broad mungkin, lu harus mungkin lebih pertajam, mungkin dibagi 2 atau 3, atau mungkin gue pernah eksekusi kurang lebih hampir 10 funnel jalan barengan, tapi sifatnya testing. Pada akhirnya nanti lu akan ketemu dengan ultimate funnel yang akan menjadi sebuah funnel yang benar-benar sudah proven itu make sure dan terbukti mendatangkan yang namanya cash flow atau omset atau penghasilan kepada lu. Tapi dalam seiring berjalannya waktu, misalkan 6 bulan sekali atau setahun sekali, tetap aja funnel itu akan disusun ulang untuk ditantang dengan funnel yang sebelumnya. Lu udah punya nih misalkan winning funnel yang sebelumnya terbukti kuat. Ya, setahun kemudian mungkin lu bikin funnel lagi yang baru untuk bisa menantang funnel sebelumnya. Kenapa? Karena audiens berubah, interest mungkin berubah, terus juga gaya komunikasi, tren semuanya berubah. Otomatis lu perlu menyesuaikan. Belum lagi kalau ada platform yang berubah. Lu harus tahu nih, platform itu ada yang punah. Kalau lu lihat histori ke belakang, ada beberapa media yang ditinggalkan akhirnya diganti dengan media yang baru. Dan lu mesti adaptif dong. Nah, jadi penerapan funnel itu menurut gue lebih penting untuk mayoritas daripada orang atau business owner yang sedang eksekusi untuk penerapan digital marketingnya. Dibanding kalau lu perusahaan gede kan gampang ya, tinggal bayar big agency, ada lu hire orang, selesai, udah mereka yang execute itu semua dan menerjemahkan itu semua. Tapi buat bisnis lu yang menengah ke bawah, yang lu masih terlibat cukup banyak, menurut gua lu mesti lebih concern kepada penerapannya. Misalkan contoh AIDA, misalkan atau contoh konten seperti apa yang lu harus bikin, taruhnya di mana itu konten, publishnya jam berapa, formatnya seperti apa, perlu diiklanin nggak itu konten, terus kalau iklannya budgetnya berapa, terus juga nyebarnya kemana, lu mau pakai KOL siapa, kayak gimana, kapan. Nah, itu menurut gua lebih penting untuk hal-hal seperti itu, karena lu masih pusing terkait dengan hal eksekusinya. Kalau lu bingung dengan ini semua, lu artinya butuh benar-benar pendampingan atau konsultasi atau dibantu dengan pihak ketiga. Gue menyarankan lu ngobrol dengan yang namanya digital marketer, biar mereka kasih tahu lu gimana cara nyusun funnel yang proper untuk produk, bisnis, dan marketnya lu. Karena bener-bener deh gue bilangin, funnel itu lu nggak bisa satu funnel untuk semua. Atau ada orang kasih tau lu funnel ini bagus buat dia, belum tentu cocok di lu. Lu harus menemukan dan mendapatkan winning funnel buat lu sendiri. Itu adalah journey-nya, itu adalah prosesnya. Dan sayangnya, ini yang gue temukan juga, banyak banget business owner atau sebuah bisnis, sebuah brand, sebelum mencapai ke sana, udah tergoncang bisnisnya dari berbagai aspek. Itu cerita dari gue, semoga bermanfaat. Bye.